Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulumul Haq, NIM 1901800083, kelas A3 Media Sosial dan Pemasaran Online, jurusan Sistem Informasi Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan ini saya akan merangkum materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6, media sosial dan pemasaran online. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskannya. Yang pada pertemuan 1 kita membahas tentang perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Jadi e-commerce adalah suatu transaksi perdagangan atau jasa via media elektronik. Contohnya itu ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada. Klasifikasi e-commerce itu yang pertama business to consumer, yaitu proses penjualan ke konsumen. Yang kedua yaitu business to business, yaitu proses penjualan antar perusahaan. Yang ketiga ada business to customer, yaitu penjualan perusahaan di bidang bahan manufaktur dan dijual lagi kepada konsumen. Yang keempat itu consumer to consumer, yaitu proses penjualan antara sesama customer. Yang kelima itu adalah mobile commerce, yaitu proses penjualan lewat media sosial dan marketplace. Contoh marketplace itu ada Shopee tadi, Tokopedia, dan Bukalapak. Yang keenam itu location based commerce, proses penjualan dibatasi di lokasi terkhusus. Yang ketujuh itu intra business commerce. Yang ke-8 business to employ, yaitu jasa yang menawarkan tenaga kerja. Kemudian masuk ke klasifikasi lanjutan. Yang pertama itu collaborative commerce, yang kedua itu ada e-learning, dan yang ketiga itu e-government atau e-procurement. Jadi kemudian kita membahas tentang infrastruktur. Jadi infrastruktur dalam e-commerce itu ada internet, intranet, serta extranet. Kemudian area pendukung e-commerce itu ada yang pertama itu manusia sebagai pendukung, yaitu kebijakan publik, marketing, serta layanan pendukung. Sementara itu kalau e-bisnis merupakan sebuah kegiatan bisnis secara otomatis maupun semi otomatis via sistem elektronik. Dia terdapat supply chain management dalam e-bisnis, yaitu suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa melalui para penyalur pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan. Contoh tipe-tipe dari supply chain ini, yang pertama membuat persediaan yang terintegrasi, yang kedua pengisian ulang yang berkelanjutan, yang ketiga build to order, dan yang keempat channel assembly. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertemuan kedua, yaitu tentang e-bisnis. Jadi konsep dasar dari sebuah e-commerce yang pertama itu ada automation, yaitu sebuah otomatisasi bisnis. Otomatisasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual atau konsep enterprise resource planning. Jadi dari yang manual kita diubah menjadi sesuatu yang otomatis. Yang kedua itu ada streamlining atau integration. Jadi proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Jadi ini termasuk konsep ini just in time, jadi tepat waktu. Kemudian itu ada publishing.
Publishing dilakukan untuk kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Ini termasuk ke dalam konsep elektronik katalog. Yang keempat itu interaction, yaitu pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasi human error atau kesalahan manusia. Yang kelima itu ada transaction. Jadi dalam e-commerce ini terdapat sebuah transaksi, yaitu kesepakatan antar dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi yang lain sebagai fungsi pembayaran. Kemudian apa itu e-commerce? Jadi huruf E di depan ada huruf E yang ada di depan kata e-commerce merupakan singkatan dari elektronik bila tersambung menjadi electronic commerce. Yang jelas e-commerce adalah sebuah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi maupun software yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis. Kemudian e-commerce di masa lalu itu termasuk adalah telepon, fax, televisi, electronic payment atau transfer system, electronic data interchange atau EDI, kemudian internet. Sementara e-commerce pada saat ini merupakan aktivitas dilakukan yang secara elektronik menggunakan internet, kemudian pengiklanan atau advertisement, production, lalu payment, kemudian delivery to service. Selanjutnya itu ada internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image atau gambar, dan transisi teks. Kemudian ada lagi interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Lalu kenapa kita harus menggunakan e-commerce? Jadi keuntungannya yaitu pertama, biaya operasinya berkurang. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, memperbesar aliran pendapatan baru. Yang keempat, meningkatkan pangsa pasar. Yang kelima, melebarkan pangkuan pasar. Kemudian e-commerce tidak hanya ada untungnya saja, tetapi juga ada sebuah kerugian dalam e-commerce, walaupun tidak sebanyak keuntungannya. Jadi kerugian yang pertama itu dari pihak konsumen. Jadi konsumen akan merasa kurang puas terhadap fisik barang, karena mungkin apa yang dilihat pada gambar tidak sesuai dengan realitanya. Kemudian kurangnya percaya dengan barang yang dipesan, karena konsumen tidak melihat langsung barangnya, dia hanya melihat dari gambar. Mungkin dia menjadi was-was di hatinya ketika memesan barang tersebut. Lalu ada kultur bahwa belanja itu rekreasi. Kemudian ada juga resiko pada e-commerce. Resiko yang pertama itu kehilangan finansial secara langsung. Yang kedua itu pencurian informasi rahasia. Biasanya itu dilakukan oleh hacker atau ini yang melibatkan tentang kejahatan cyber. Lalu ada juga kehilangannya sebuah kesempatan bisnis. Yang keempat itu ada hilangnya kepercayaan diri seorang konsumen. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga. Selanjutnya itu kita bahas tipe-tipe e-bisnis. Yang pertama itu ada bisnis to consumer atau B2C. B2C adalah jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung ke para pembeli. Kemudian yang kedua itu ada business to business atau B2B. B2B adalah jenis bisnis yang digunakan antar perusahaan dengan perusahaan lainnya
baik itu pada perusahaan yang bergerak pada industri yang sama ataupun juga bisa kepada perusahaan yang bergerak pada industri yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada konsumen to konsumen atau C to C. Mereka yang terlibat dalam jenis e-bisnis ini yaitu pelanggan, dan mereka akan menjualnya lagi ke pelanggan lainnya. Bisa dibilang itu seperti reseller. Lalu ada sistem C to B atau konsumen to business. C to B ini merupakan jenis bisnis yang suatu bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberitahukan apa yang mereka perlukan. Lalu para pemasok akan saling berlomba dalam menyediakan apa yang konsumen tersebut perlukan. Kemudian kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga tentang aplikasi e-bisnis. Jadi pengaplikasian e-bisnis itu pertama the internet. The internet merupakan suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagi informasi antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, ataupun masyarakat umum. Internet mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1998. Internet dikenal sebagai basis atau fondasi dari New Digital Network Economy karena sangat efisien. Di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika Serikat di bidang ekonomi baru ini. Sementara itu di negara lain perkembangannya eksponensial. Yang kedua itu definisi. Kita masuk ke definisi e-bisnis. Penggunaan TI khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi untuk melakukan seluruh proses bisnisnya atau proses internalnya. Kemudian merupakan interaksi bisnis dengan external organization dengan pemanfaat teknologi TI. Kemudian e-commerce, yaitu merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Yang ketiga itu siklus penerapan TI atau teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, teknologi dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengolahan informasi. Yang kedua, teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Yang ketiga, peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Ya, kemudian aplikasi e-bisnis. Aplikasi e-bisnis yaitu diantaranya yang pertama ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang kedua ada CRM atau Customer Relationship Management. Yang ketiga ada EAI yaitu Enterprise Application Integration. Yang keempat SCM, Supply Chain Management. Yang kelima EGS atau Enterprise Collaboration System. Kemudian kita masuk kepada positif serta negatifnya sebuah bisnis. Yang pertama kita masuk positif terlebih dahulu. Jadi sisi positif bisnis yang pertama mengurangi biaya operasional karena informasi didistribusikan. Karena informasi distribusi produk pada digital sehingga berakibat memudahkan operasional. Yang kedua, pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Yang ketiga, outbound logistik bisa dilaksanakan. Yang keempat, mengurangi inventory buffer. Yang kelima, distribusi produk akan lebih cepat dan akurat. Yang keenam, aktivitas inbound logistik dapat ditingkatkan. Dan yang ketujuh yaitu meningkatkan
efisien operasi internal, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran. Kemudian masuk ke sisi negatif dari bisnis. Yang pertama itu terdapat pencurian informasi rahasia yang berharga. Kemudian bisa kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yaitu faktor keberhasilan sebuah e-bisnis. Jadi kemampuan untuk menjamin bahwa e-bisnis memenuhi karakteristik kunci dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun. Yang pertama itu perlunya validasi, validity, yaitu validitas. Yang kedua integrity atau integritas, kemudian privasi. Kemudian materi selanjutnya itu tentang faktor penyebab kegagalan e-bisnis. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Lalu yang kedua, buruknya infrastruktur komunikasi. Yang ketiga, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi yang bisa mengakibatkan sebuah pencurian data. Jadi infrastruktur dasar sebuah e-bisnis adalah sebuah arsitektur software atau konten dan data yang digunakan untuk memberi layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Infrastruktur e-bisnis harus memadai, cepat, dan memiliki responsibilitas yang tinggi, merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-bisnis. Hal ini karena akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang dialami oleh pengguna maupun mitra bisnis. Kedua itu ada aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional berfokus pada menjalankan proses bisnis dalam perusahaan, termasuk seluruh tingkatan manajemen aplikasi perusahaan, membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis dengan lebih dekat dan mengintegrasikan sekelompok proses agar mereka berfokus pada pengelolaan sumber daya yang efisien dan pelayanan pelanggan. Materi ketiga yaitu contoh aplikasi sebuah perusahaan. Yang pertama ERP yaitu Enterprise Resource Planning, kemudian SIP atau System Application and Product in Data Processing. Yang kemudian ketiga SCM Supply Chain Management, keempat CRM Customer Relationship Management, yang kelima DSS atau Decision Support System. Materi selanjutnya itu sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Jadi kolaborasi dan teamwork lebih penting saat ini disebabkan berbagai alasan. Yang pertama, mengubah sifat pekerjaan. Yang kedua, pertumbuhan kerja profesional. Yang ketiga, mengubah organisasi perusahaan. Yang keempat, mengubah lingkup perusahaan. Yang kelima, penekanan pada inovasi. Yang keenam, mengubah budaya kerja dan bisnis. Kemudian selanjutnya itu tentang infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil menengah. Yang pertama itu bangun sebuah website, kemudian buat sistemnya, lalu tentukan produknya, kemudian kenalkan produk, dan yang terakhir raihlah keuntungan. Materi keenam yaitu e-business planning process. Penyusunan visi, nilai bisnis dan nilai penyusunan, model dan strategi dalam e-business. Yang ketiga e-business atau IT strategi arsitektur. Yang keempat yaitu aplikasi e-business pengembangan dan pengawasan. Materi selanjutnya itu perencanaan e-bisnis. Dalam bagian proses perencanaan e-bisnis difokuskan pada pemilihan pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan.
dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Proses perencanaan ini akan menuju pada pembentukan strategi-strategi dan model-model bisnis suatu platform e-bisnis dan e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses, produk, dan pelayanan. Kemudian perusahaan pengembangan suatu strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi e-bisnis baru yang direncanakan. Materi selanjutnya itu proses perencanaan e-bisnis. Proses perencanaan ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, pengembangan strategi, yang kedua, resource management, dan yang ketiga, teknologi arsitektur. Materi selanjutnya itu perubahan-perubahan dalam perusahaan bisnis. Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Struktur organisasi menjadi flat, terdistribusi, dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan atau biaya. Kerja tim lebih ditekankan, dapat memberi respon atau melahirkan inovasi-inovasi baru. Materi selanjutnya yaitu produk yang sering disebut produk. Jadi yang pertama itu yaitu berupa produk berupa informasi. Yang kedua, produk entertainment atau bisa itu lagu, video, film, dan sebagainya. Yang ketiga itu produk jasa. Yang keempat, produk barang. Lalu yang keenam, sebuah produk keuangan. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan ke-6. Jadi e-business supply chain management dan implementasinya. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir atau konsumen akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Supplier mensuplai barang ke perusahaan. Manufaktur perusahaan bahan baku di situ menghasilkan produk. Distributor adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen. Kemudian distributor menjual barangnya kembali ke penjual eceran atau langsung ke konsumennya. Retailer merupakan toko-toko seperti Indomaret, Alfamart, Ramayana, serta toko kelontong. Itu termasuk retailer. Lalu customer distributor itu adalah pihak yang membeli produk secara langsung ke produsen. Kemudian distributor menjual barangnya kembali ke penjual eceran, menjual barangnya kembali ke konsumen secara langsung. Supply chain, perubahan paradigma persaingan bisnis dari single alone competition menjadi network competition. Kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi baru melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait yang lebih dikenal dengan suatu rantai pasokan. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lainnya. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan. Kemudian kita masuk ke tujuan supply chain ya. Yang pertama, memaksimalkan keseluruhan nilai.
supply chain surplus, customer value, lalu supply chain cost. Contohnya itu penjualan sebuah router diperoleh pendapatan sebesar 600 ribuan lah, 600 ribu. Rantai pasokan menimbulkan biaya-biaya. Itu termasuk informasi penyimpanan dan transportasi, komponen, perakitan, dan lain-lain. Keuntungan rantai pasokan itu sama dengan 600 ribu tadi, yaitu dikurang jumlah biaya-biaya tersebut. Keuntungan rantai pasokan atau dibagi total laba dibagikan ke semua tahap rantai pasokan. Keberhasilan diukur dari keuntungan rantai pasokan, bukan keuntungan pada tahap individu. Yang kedua, pelanggan merupakan sumber pendapatan. Sumber biaya adalah arus informasi, produk, dan finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan rantai pasokan. MRP yang efektif adalah manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasokan untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain. Materi selanjutnya itu adalah masalah pada supply chain. Rantai pasokan atau supply chain bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika ditangani secara manual. Kemudian perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan TI. Lalu kurangnya infrastruktur logistik dapat menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Kemudian masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi dalam kekurangan rantai pasokan. Lalu perusahaan isi murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Tantangan mengelola supply chain. Yang pertama itu kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kompleksitas dalam pembayaran, budaya, dan bahasa. Contoh kompleksitas internal antara bagian marketing dengan produksi. Marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi, sehingga terjadi perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba. Di sisi lain, bagian produksi sering meresign dengan perubahan mendadak. Contoh kompleksitas eksternal perusahaan diantaranya supplier menginginkan pemesanan produk dilakukan jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan diharapkan pesanan tidak berubah. Supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produknya selesai. Di sisi lain, perusahaan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku yang dipesan. Perusahaan juga menginginkan supplier mengirimkan produk dalam waktu yang tepat dengan sistem JIT atau kuantitas kecil. Tantangan kedua yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini berupa safety stack, safety tem, atau kapasitas produksi maupun transportasi sumber-sumber kapasitas produksi maupun transportasi. Sumber-sumber ketidakpastian yaitu yang pertama ketidakpastian pembeli, yang kedua ketidakpastian supplier, yang ketiga ketidakpastian internal yang bisa disebabkan
kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja, serta waktu maupun kualitas produksi. Kemudian kita ke materi selanjutnya, supply chain versus SCM. Supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi bahan, maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. SCM adalah metode atau alat pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Komponen SCM yang pertama, upstream supply chain. Yang kedua, internal supply chains. Yang ketiga, downstream supply chains. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu sekaligus materi terakhirnya, yaitu peran teknologi internet. Jadi alokasi internet dalam konteks supply chain management yaitu yang pertama, electronic procurement atau procurement adalah salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek untuk mendukung bagian lelang yang dilakukan secara elektronik. Yang kedua, electronic fulfillment atau e-fulfillment adalah pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik. Baiklah, itu saja pada video ini. Jika terdapat kesalahan penyampaian atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.